yang tentu di bulan pekabaran Injil ini kita akan selalu teringat dengan dua sosok penginjil, Riddle dan Schwartz. Tentu mereka juga menerima Injil. Dari siapa? Tentu kita masih dalam suasana juga menghayati hari Pentakosta. Roh Kudus yang sudah bekerja bagi para murid-murid, dan Yesus mengutus mereka untuk mengabarkan kabar baik Injil kebenaran di seluruh penjuru dunia. Sehingga Riddle dan Schwartz menerima dan percaya kepada Kristus. Dan atas amanat Tuhan, atas tuntunan Roh Kudus, menghentar Riddle dan Schwartz ke tanah Minahasa sampai mereka harus mati di tanah Minahasa. Nah, saudara-saudara, dalam penghayatan kita tentang karya dan kasih Allah bagi kita dan dunia ini, maka sekali lagi di minggu berjalan ini kita masih dalam penghayatan bagaimana Injil itu terus dikumandangkan. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 28 hendak mengingatkan kita bagaimana karya penginjilan itu. Sesuai tema yang ada, ya, peran suami istri mengajar tentang jalan Allah. Pertama saya coba menyoroti tentang mengajar. Ya. Kalau keluarga kita kenal sebagai organisasi yang terkecil dari berbagai organisasi dan lembaga yang ada. Tapi sekalipun keluarga itu satu organisasi dan lembaga yang terkecil dari organisasi dan lembaga yang ada, tapi sangat berdampak bagi organisasi yang lain. Saya beri contoh. Kalau dalam kehidupan satu keluarga itu terjalin hubungan yang harmonis, suami istri, orang tua, kakak beradik, pasti akan berdampak di lingkungan. Ya. Kalau kita sebagai gereja masih Injil di Minahasa, tentu mulai berdampak dalam persekutuan kolom. Ya. Belum masyarakat. Kalau terjadi hubungan yang tidak baik, terjadi hal-hal yang tidak baik dalam keluarga, ya, kurang jaga dengar ke sana tuh. Ya pada suruh bataria, keluarga nggak tahu lingkungan, suruh aku ambil suami istri. Akhirnya dia tengah malam, karena pernah kami temui dalam satu jemaat, tengah malam suruh aku bataria. Setelah itu sore, dia takut DP anggota jemaat. Karena terjadi hal-hal ya kehidupan yang tidak mampu selalu hidup di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, sekalipun organisasi lembaga yang terkecil, tapi berdampak dalam kehidupan jemaat dan masyarakat. Kalau keluarga Kristen itu kuat, akan menghantar jemaat itu juga kuat. Ya, baru-baru ini kita coba melaksanakan ibadah keluarga. Ya, tidak tahu kalau semua keluarga melaksanakan ibadah keluarga. Saya katakan bukan tujuan itu persembahan, tapi bagaimana kita membiasakan diri untuk ibadah keluarga. Karena keluarga adalah satu landasan fondasi yang sangat kuat, yang seperti yang disampaikan tadi, menjadi kekuatan dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
Kalau terjadi hal-hal yang seperti saya katakan tadi, kehidupan yang tidak harmonis dalam kehidupan keluarga, siapa yang bertanggung jawab? Ya. Ada keluarga ketika terjadi sesuatu yang seperti digambarkan tadi, ada yang bilang begini, ya pokok mau masuk campur ke sampai keluarga. Ya. Karena pernah pendeta temui, pendeta ya pokok mau masuk campur ke sampai persoalan. Kita bilang, pendeta atau pelayan khusus tidak mau masuk campur, tapi tanggung jawab iman. Ya, saya bilang begitu. Ya. Tanggung jawab iman kami, bagaimana kami mau membimbing dan mengarahkan jemaat, termasuk keluarga, ketika berhadapan dengan berbagai persoalan hidup. Nah, sekali lagi, siapa yang bertanggung jawab? Sekali lagi, tanggung jawab gereja Tuhan, tanggung jawab kita bersama. Nah, hari ini di minggu berjalan ini sekali lagi kita disoroti dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 28 yang sekali lagi temanya peran suami istri mengajar tentang jalan Allah. Saya coba memperhatikan kata mengajar dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia. Mengajar, memberikan pelajaran, ya, memberikan pelajaran atau melatih seseorang atau kelompok, ya, untuk memperoleh pengetahuan, untuk memperoleh keterampilan, tetapi juga pemahaman yang baru. Ya, itu yang dimaksud dengan mengajar. Ya, apalagi kalau di lingkungan sekolah, yang tidak tahu menjadi tahu. Ada seorang filsuf, Aristoteles, dia pernah berkata, mereka yang tahu akan melakukan. Jadi kalau kata dia tahu, pasti dia akan melakukan. Ya. Mereka yang mengerti akan mengajar. Ya tidak mungkin dia tidak paham, dia mau mengajar. Ya tidak mungkin saya mempelajari bagian firman ini baru saya berkhotbah. Tentu harus belajar. Siapapun dia, termasuk guru-guru kalau di sekolah, ya, dia harus belajar, dia harus mengerti dan menyampaikan kepada murid-murid dan siswa. Kalau kami sebagai diaken, penatua, guru agama dan pendeta, ya, nah ini baru seperti ini harus digumuli. Karena jangan yang ada dalam pikiran cuma selalu kata hati, tanpa dalam tuntunan Roh Kudus. Nggak mudah mengenai mimbar. Karena ada juga pendeta belum mampu mengenai mimbar. Seperti itu. Jadi sekali lagi mau mengatakan seperti yang dikatakan Aristoteles, mereka yang mengerti akan mengajar. Tapi ada juga filsuf Mark van Donen, dia katakan seni mengajar adalah seni membantu dan membimbing. Oh, betul. Ya, seni mengajar, seni mendidik. Kalau kita mendidik, kita mengajar, ya tentu dalam rangka juga bagaimana membantu dan membimbing orang lain. Nah, saudara-saudara, pada intinya mengajar adalah membawa orang lain pada jalan yang benar dan memiliki, ya, kehidupan yang tentu dibimbing dalam hidup dan jalan Allah. Sebagaimana yang menjadi perenungan kita atau tema peran suami istri mengajar tentang jalan Allah. Nah, di sini dikatakan jalan Allah adalah kabar baik. Kabar baik yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus kepada murid-murid, dan murid-murid menyampaikan dan para penginjil meneruskan sampai kita boleh mengenal Injil Yesus Kristus. Saya coba melihat dalam bagian Alkitab ini, pertama
bagaimana karya penginjilan sosok Rasul Paulus. Kita sudah tahu bagaimana sepak terjang daripada Rasul Paulus. Ya, saya harus selalu memberi apa yang kami boleh rasakan dan temui. Ya, tahun lalu Tuhan berkenan ke Turki, ya, menelusuri perjalanan daripada Rasul Paulus. Ya, sekalipun sekarang saya katakan tinggal kenangan. Karena kalau kota Efesus kurang cari-cari gereja sebenarnya tidak ada. Ya. Yang ada tinggal puing-puing baik Allah gereja. Ya, sehingga kalau ke sana sebenarnya pergi lihat gereja, kurang pergi lihat dia tiang, dia tempat, tapi masih dihargai, dihormati oleh kaum Muslim. Karena dulu, ya saya lupa abad keberapa, yang pertama yang percaya kepada di Turki adalah Kristen, ya, kepada Yesus Kristus. Tapi perkembangan demi perkembangan karena terjadi penganiayaan, karena pada waktu itu kami sempat memasuki satu gua, tapi di atas gunung. Ya, kami bilang jalan tikus. Kalau mau masuk cuma ada satu jalan yang mesti pasang baru muter masuk. Ya, ternyata di tempat itu menjadi tempat persembunyian orang Kristen yang dianiaya pada waktu itu, dan mereka beribadah di tempat itu. Tapi tidak bertahan sehingga ya seperti saya sampaikan, ya mungkin 99%, ya cuma 1% kekristenan yang ada di Turki. Padahal cikal bakal terjadinya kekristenan, ya, siapa tidak kenal Efesus dan Filipi? Karena penginjilan pertama para rasul yang ada pada waktu itu, tapi sekarang tinggal kenangan. Seperti yang coba kita lihat, ya walaupun tinggal kenangan, tapi kita coba melihat peran daripada Paulus, tapi disoroti karena di sini diangkat peran suami istri. Saya coba melihat peran keteladanan pasang suami istri Priscilla dan Aquila. Apa yang coba kita lihat dari kedua sosok suami istri ini? Pertama, mereka bekerja bersama, hidup bersama, dan melayani bersama. Ya. Padahal orang profesi mereka sebenarnya sama dengan Paulus, tukang baking tenda. Tapi ketika mereka membaur dan bersama dengan Paulus, Paulus menginjili mereka. Paulus memperlengkapi suami istri ini, dan mereka mendapat pemahaman dan mengerti tentang Injil. Bukan cuma sampai pada mereka, tapi bagaimana mereka juga menularkan kepada orang lain. Ya. Bersyukur untuk suami istri kan jadi proyek khusus. Ya, ada pelampir kenatua bapak, kenatua remaja kan. Pengalaman ditemui banyak di tiap jemaat ditemui seperti itu. Tapi juga ada ya sama kenatua ibu, DP bapak, adik, ya sekretaris Prekum bapak, cuma kantoria, ya ini yang buat pikir buat cuma kantoria kok, tapi juga melekat itu UPK kan, suami istri. Banyak suami istri yang terlibat dalam pelayanan di jemaat Geming Getsemani. Kita bilang luar biasa. Saya katakan ini pengalaman. Baru-baru ini kami sharing waktu ke IPK, ya, dan sharing dengan teman pendeta. Dia bilang, kalau orang kuat, pada orang situ IPK. Kalau kita bilang beda, memang orang di Getsemani. Kita bilang betul-betul UPK di Pra itu berfungsi, ya difungsikan karena ada SK, dilantik, tapi tidak difungsikan oleh badan pekerja dan pelayan khusus. Sehingga ya pokoknya ya contoh, ya maaf, ini perbandingan pelayanan, ya pengalaman pelayanan. Kalau orang dulu sebelum di sini, ya ada UPK Mitra, tapi orang nggak
cuma promo. Ada tim doa, tapi nggak difungsikan. Ya, kalau orang mau berkunjung, cuma orang pendeta, nggak didampingi penanda dan diaken. Kalau bicara UPK Bipra, nggak ada ibadah seperti ini. Sehingga saya katakan ya, Ibu, Neta juga merasakan pernah 10 kolom, marah sama 30 kolom. Karena apa? Difungsikan betul-betul. Bukan cuma mengaku kepada Tuhan, tidak difungsikan dan tidak bekerja dan melayani. Ya. Sehingga ya kalau di Getsemani ini ya luar biasa. Tapi harus juga diikuti dengan bagaimana kualitas iman. Karena jangan orang mau sosere, kurang hari-hari di gereja, kurang hari-hari ibadah, karena di sini hari-hari ibadah, tidak memberi dampak. Ini jadi tantangan iman bagi kita. Nah, mari kita belajar sekali lagi dengan Priscilla dan Aquila. Ya, ketika mereka mendengar, jadi mereka datang di bait Allah, dan waktu itu Apolos yang berkhotbah. Masih muda, luar biasa, berapi-api dalam pengajaran. Tapi dia hanya sebatas memahami soal baptisan Yohanes. Ya. Jadi kalau berbicara soal baptisan Yohanes pasti akan tertuju berarti cuma selam dan menyelamatkan. Ya. Itu pemahaman. Karena itu dalam tanggung jawab Priscilla dan Aquila yang sudah dibekali oleh Paulus, ya bedakan ada orang kalau nggak senang, keluar kemarin dia senang, jangan ada khotbah begitu. Tapi Priscilla dan Aquila sebagai suami istri dia tahu diri, mereka tahu diri, tahu etika. Orang undang itu Apolos, kalau boleh datang di rumah. Setelah datang di rumah, mereka memperlengkapi Apolos. Mereka memperlengkapi bagaimana pengajaran Paulus yang sudah diletakkan oleh Kristus, bahwa keselamatan itu ya pastikan ya Paulus ketika dia berapi-api bisa saja katakan cuma mau selamat dengan cara baptisan daripada Yohanes. Yohanes kan memahami ya baptisan selam itu menyelamatkan. Ketika mendengar pengajaran dari suami istri yang barangkali kan mereka cuma pembuat tenda, tapi setelah dibekali Paulus menghentar mereka tergerak untuk menginjili. Menginjili bukan hanya dibatasi dengan mimbar, tapi bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di jalan, di tempat pekerjaan. Jaminan untuk bersaksi kepada Kristus bukan diukur hanya di atas mimbar, di belakang mimbar. Tapi belajar dari Priscilla dan Aquila ini mau mengatakan ketika mereka ada di rumah, mereka juga jadikan rumah itu jadi mezbah. Rumah itu dijadikan tempat beribadah. Ya. Karena itu Gemim selalu memprogramkan ibadah keluarga. Jangan hanya memahami cuma waktu di gereja kehadiran Tuhan, tapi menjadikan juga rumah mezbah bagi Tuhan. Nah itu kalau ada tuh jabat tolak tanpa ibadah, kadang kalau di Getsemani kan, kalau sudah kasih jadwal, terima tapi yang senang hati kan. Ya apalagi ada kolong-kolong, ya sudah dibebani dengan tuh persiapan jasmani. Cuma sedia ke sana akuat, yang penting adalah suka sesadia tanpa duduk, dijadikan rumah itu mezbah bagi Tuhan. Saya juga soroti soal perkunjungan orang pendeta dan tim doa dan versus. Ya, karena ada juga yang belum, yang penting nanti mau kasih sampul di gereja. Ya. Jadi mengukur syukur itu dengan sampul gereja. Saya katakan ketika kami hadir dalam persekutuan di rumah itu jadi mezbah. Rumah itu jadi tempat
kita memuji memuliakan nama Tuhan, apalagi ketika mengalami berkat Tuhan. Jangan diukur dengan sampul. Saya katakan, ya, kalau orang pendeta berkunjung di Versus dan tim doa, ya, supaya ada imbalan sampul, enggak. Supaya kami dekat dengan jemaat, supaya kami juga mengajarkan jemaat tahu bersyukur kepada Tuhan. Jadi itu maksudnya. Kalau diadakan ibadah di keluarga, ya, ibadah apapun, tolong diprat, ya, dan kunjungan ulang tahun, sekali lagi menjadikan rumah itu jadi mesbah bagi Tuhan. Menjadikan rumah itu menjadi awal bagaimana kita hidup dalam pengajaran di dalam Tuhan. Sehingga kalau keluarga itu kuat, dasarnya kuat di dalam Tuhan, apapun persoalan hidup mereka bisa lewati. Karena itu seperti Aquila, Priscilla dan Aquila, mereka sudah mau menyatakan bagaimana tanggung jawab mereka. Sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana kita membangun kesatuan hati dalam pelayanan? Ya. Paulus ketika dia meninggalkan Korintus dan membawa serta Priscilla dan Aquila suami istri ke Efesus, ia menunjukkan bahwa suami istri yang juga pengusaha seperti yang disampaikan, ya, membuat tenda, menjadi kawan sekerja dari Paulus. Sehingga mau mengatakan kepada kita, pelayan khusus yang ada, jadikanlah UPK Bipra itu, jadikanlah kosor pegawai, jadikanlah komisi kerja itu kawan sekerja dalam pelayanan, termasuk KPDP. Saya coba soroti soal KPDP. Ada di jemaat, karena KPDP ini sangat eksis, seolah-olah sudah saingan dari Versus. Pernah jadi di satu jemaat, mengeluh tuh ketua KPDP, pendeta, kalau begitu tolong langsung mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Ya, padahal mereka eksis sekali dalam pelayanan, menopang, membantu pelayan khusus. Oh, begini bagaimana Versus yang ada. Orang bilang kata, ya seolah-olah kata kurang KPDP itu di atas. Tapi kalau di sini enggak. Bekerja bersama. Paulus tidak memandang siapa yang mau bekerja bersama dengan dia. Seperti Aquila dan sebagai keluarga dipakai untuk bekerja bersama di dalam Tuhan. Nah, karena itu hari ini mengingatkan kepada kita, apapun profesi kita, tanpa dilatar belakangi saya sebagai keluarga pelayan khusus, apapun yang menjadi yang melekat dalam pengakuan kita kepada Tuhan, mari belajar kita bersama untuk menjadi saluran berkat, sehingga kita sebagai keluarga, apalagi sebagai suami istri, kita mampu mengajar anak-anak kita untuk menjadi berkat. Jangan jadi batu sandungan bagi anak-anak. Saya selalu katakan, belajar dari pengalaman pelayanan. Ada anak bilang, saya dan mama dan bapak begini begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi kesenjangan sosial, terjadi kejahatan luar biasa. Anak-anak, ada anak membunuh orang tuanya sendiri, karena dalam lingkungan keluarga itu tidak mampu mendasarkan kehidupan yang takut Tuhan, tidak terbina dalam kehidupan kerukunan, keharmonisan, sehingga dampaknya bagi anak-anak. Jangan heran ada anak-anak terjun ke narkoba. Jangan heran anak-anak terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan. Karena apa? Dalam lingkungan keluarga ternyata nyaman. Biar ada tuh anak-anak mama dan papa bapak. Biar ada anak-anak menyaksikan dia pe papa pukul dia pe mama. Akhirnya berdampak. Jangan salahkan anak-anak kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Karena itu hari ini meletakkan dasar iman bagi kita. Perhatikanlah lingkungan keluarga kita. Kalau keluarga kita kuat di dalam Tuhan, seperti Priscilla dan Aquila, mereka jadi berkat, menghentar anak-anak kita juga jadi berkat. Tuhan memberkati firman, berkati kita semua.